Selamat sore teman-teman dimanapun berada yang menonton dan mendengar Pikti Holistic Health Talks, baik melalui streaming YouTube maupun melalui streaming podcast, jaringan Anchor, Spotify, dan lain-lain. Hari ini Pikti Holistic Health Talk mengusung tema yang sangat menarik, yaitu Tuina Massage and Herbal Therapy for Pain Relief. Teman-teman sekalian, pada Pikti seri ke-10 hari Jumat tanggal 7 Januari jam 6.00, saya atas nama Pikti beserta Sensei Didik yang juga hadir mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember 2021 dan selamat Hari Tahun Baru 1 Januari 2022 yang baru lalu. Semoga tahun 2022 semua akan berjalan lebih sukses dari tahun 2021 bagi kita semua. Dan hari ini kita akan berbincang dengan tamu kita, yaitu Insinyur Didik Waluyo, MA/MTC. MA/MTC adalah singkatan dari Master Acupuncture, Moxie Boshian, and Tuina Chinese Medicine, yang gelar ini diperoleh Sensei Didik Waluyo dari University of Hunan Traditional Chinese Medicine, China. Dan Sensei Didik Waluyo juga mengikuti berbagai pelatihan, antara lain workshop dari World Hand Manipulation Association, kemudian workshop, Tuina Workshop tentunya dari University of Guangzhou Traditional Chinese Medicine, dan juga Tuina Workshop dari Universitas of Shanghai Traditional Chinese Medicine. Dan saat ini Sensei Didik Waluyo merupakan Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia dan juga menjadi instruktur di Lembaga Pendidikan IKNI. Tentunya kompetensi dalam kesehatan tradisional adalah Tuina terapi, khususnya soft tissue Tuina, akupunktur dan moxie basi, juga ramuan herbal dari tradisional Chinese medicine, sebagaimana kompetensi dan ijazah yang diperoleh Sensei Didik Waluyo dari China. Hari ini kita akan berbicara tentang Tuina Massage dan Herbal Therapy for Pain Relief. Apa itu disebut pain relief? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia pasti pernah mengalami mulai dari sakit kepala, migrain, yang dikatakan salah bantal di leher, trauma tulang belakang dan otot beserta saraf dari kepala sampai ujung kaki, semua akan menyebabkan rasa sakit. Dan semua rasa sakit itu bisa diterapi, bisa dikurangin, bahkan bisa disembuhkan, mudah-mudahan, dengan salah satu metode dari traditional Chinese medicine, yaitu Tuina Massage dan Herbal Therapy. Dalam metode pengobatan tradisional Chinese medicine, terdapat 4 terapi pokok, inti, utama, yaitu pertama adalah akupunktur, yang kedua qigong, yang ketiga Tuina Massage, sekarang juga ada Chuchen Massage memakai alat, dan herbal therapy, bahkan nutrition therapy. Nah, hari ini kita bicara khusus Tuina Massage atau herbal therapy. Nah, Tuina
adalah upaya menyeimbangkan 8 prinsip dari pengobatan tradisional Chinese medicine, di mana praktisi dengan menggunakan tangannya akan mendorong, meremas, menggulung, menekan, menggosok area-area antara masing-masing sendi yang dikenal sebagai 8 gerbang untuk mencoba membuka qi pertahanan tubuh atau W dan membuat energi bergerak di meridian dan otot. Sehingga tuina adalah salah satu metode eksternal yang dianggap sangat cocok digunakan bahkan pada populasi lansia dan anak-anak. Jadi ini menarik, bisa untuk lansia, bahkan untuk anak-anak dan bayi bisa dilakukan massage tuina. Mirip dengan prinsip-prinsip akupunktur, tuina berfokus pada titik-titik tertentu di mana titik-titik pemicu energi dan otot serta persendian yang mengelilingi daerah yang terkena pada pasien. Ini adalah sekilas mengenai tuina dan asalnya. Nah, mari sekarang kita sambut Insinyur Didik Waluyo MA MTC. Selamat sore, Sinsa Didik. Apa kabar? Salam sehat, sehat selalu. Selamat sore. Ya, baik. Nah, Sinsa Didik, saya ingin menanyakan, ingin menggali pengetahuan Sinsa Didik tentang tuina. Sebenarnya tuina itu merupakan salah satu metode tradisional Chinese medicine. Udah berapa lama tuina ada menjadi metode di China dan bagaimana metode itu diturunkan turun-temurun? Oke, baik, terima kasih. Tadi semua sudah diceritakan panjang lebar oleh Dr. Eka yang sangat menguasai pengetahuan latar belakang itu tuina. Tetapi perlu saya tambahin lebih detail bahwa tuina ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya, tetapi pada saat itu belum ada alat untuk merekod. Jadi 3.000 tahun yang lalu begitu ketemu ada kertas ditemukan, ya, baru itu ditulis yang namanya Yellow Emperor atau Huangti Neijing. Jadi semua catatan-catatan mengenai kesehatan, bukan saja tuina, hampir lengkap semuanya itu ditulis dalam buku Huangti Neijing. Nah, berjalannya waktu, semua keilmuan ini yang tadi Dr. Eka ceritakan itu ya ada 4, ada 5 macam, tergabung menjadi satu yang namanya Chinese Medicine atau TCM, Traditional Chinese Medicine. Memang kelihatannya berbeda, tetapi intinya adalah sama, yaitu teori untuk mengolahnya, untuk menyehatkan manusia ini. Teori sama, tetapi implementasinya beda. Jadi kalau untuk tuina adalah kita melalui tangan, ya dari manual kita lakukan menjadi suatu terapi, dan kemudian kalau herbal itu melalui mulut ya kita minum atau dalam bentuk ramuan oles ya untuk menyehatkan kita atau menyembuhkan sesuatu gangguan. Nah, kalau akupunktur dia melalui ke dalam. Melalui jalur-jalur titik akupunktur yang sebagai pintu masuk ke meridian, nanti meridian ini menuntun kepada organ kita yang mana yang mendapat suatu gangguan. Kemudian bagaimana untuk menyehatkan kita? Konsep-konsepnya itu juga ada namanya ilmu gizi. Jadi berdasarkan dari makanan-makanan herbal-herbal tertentu yang kita santap dari tiap hari itu bisa menguatkan untuk organ tertentu sehingga bisa mengobati gangguan-gangguan daripada fungsi organ. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang cukup dikenal yaitu pengolahan energi yang kita bilang qigong atau tenaga dalam atau meditasi atau olah pikir. Kira-kira mirip-mirip seperti itulah. Yang penting adalah bagaimana mengolah qi kita ini sebagai menjadi suatu qi yang berguna untuk kesehatan kita. Nah, kembali lagi kita, karena saya ditanya diberikan tugas untuk menjelaskan menyangkut tuina, kita cerita
khusus untuk Tuina saja ya. Nah, Ya, ini baik. adalah begini. Tuina itu melalui tangan kita menggerakkan supaya hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita digerakkan. Khususnya apa? Peredaran darah. Aliran darah itu bagaimana supaya digerakkan? Yang macet digerakkan. Nah, intinya kalau kita bilang kalau yang kental diencerkan lah, tapi secara manual supaya dia lancar. Darah ini tidak akan jalan kalau tidak ada energi. Maka dibilang adalah qi. Qi itu adalah mendorong supaya darah ini jalan. Jadi antara qi dan xie itu adalah simultan. Ada qi, xie jalan. Ada xie, adanya qi. Jadi seperti telur dan ayam. Jadi muter terus demikian. Nah, inilah tugas daripada Tuina untuk menjalankan kesehatan dan penyembuhan. Kesempatan ini saya menggarisbawahi intinya adalah kita mengadakan suatu pijit, ya. Banyak ilmu pijit, tetapi yang namanya pijit tradisional Chinese medicine, yaitu kita bilang Tuina, bukan hanya untuk memberikan penyegaran, kebugaran, bukan saja untuk merawat kesehatan, tetapi dia juga merupakan suatu penyembuhan supaya kondisi badan kita yang dinamakan Yin dan Yang ini adalah suatu keseimbangan. Karena menurut prinsip TCM, kalau kondisi badan kita ini seimbang, ya, itu tidak ada sakit. Tapi kalau tidak seimbang, pasti sakit. Itulah yang saya bisa ceritakan pada saat sekarang ini, bagaimana Tuina itu diketahui dan terus dikembangkan sampai saat sekarang. Bukan hanya mati sampai di situ, stop. Tetapi Tuina itu sudah dipertemukan dengan kondisi medis, yaitu anatomi. Ternyata dengan kita gali pengetahuan anatomi, itu klop. Bahwa Tuina zaman dulu itu sesuai dengan anatomi. Cuman cara ceritanya beda. Kalau anatomi medis itu adalah garis lurus, ya cari ya dari mana kemana, tetapi kalau tradisional itu merupakan garis lingkaran, holistik. Dia periksa ini, dan nanti kita ceritanya kalau dengan medis tuh seperti ini lingkaran, ini ada garis, ya. Nah kita cerita tuh di titik potongnya. Kalau kita cerita di pinggirnya nggak akan ketemu. Jadi dianggapnya tradisional ini ya bullshit, bohong lah. Tapi kita bicara di titik temunya itu. Nah inilah dok yang saya ceritakan. Baik, saya mau nanya, perbedaan Tuina dengan misalnya chiropractic dari Amerika atau tradisional massage dari Indonesia atau bahkan dari Jepang, Thailand itu juga terkenal dengan massage-nya. Bedanya apa sih? Begini dok, ya ini kan ilmu masing-masing, kebanggaan dari suatu daerah, suatu etnis. Saya tidak bisa menceritakan jelas yang mana, tapi intinya gini, semua itu adalah tujuannya adalah untuk kesehatan. Tentu ilmu ini bisa sampai sekarang menjalani suatu evolusi sampai sekarang terpakai. Artinya ilmu itu cocok untuk daerah tertentu, cocok untuk etnis tertentu, cocok untuk negara bangsa tertentu. Karena setiap daerah itu nggak sama. Ya. Baik, Didik, saya mau nanya lebih dalam. Dengan Tuina massage, yang seperti saya Didik katakan, akan membuat qi di meridian-meridian sesuai titik-titik, mungkin titik akupunktur ataupun meridian yang dikenal dari tradisional Chinese medicine menjadi lancar, darah menjadi lancar, seluruh organ mendapatkan darah dan qi yang lancar. Nah, apakah organ-organ dalam kayak seperti limpa, lambung, liver, paru-paru, dan organ-organ lainnya itu juga bisa dengan Tuina massage, qi-nya bisa diperlancar juga, sehingga organ-organ tubuh dalam juga bisa bermanfaat untuk penyembuhan. Ada masalah stagnasi qi misalnya.
Itu pasti bisa, karena teori dasarnya adalah sama. Hanya bedanya, satu adalah pakai tangan, yang satu lagi pakai jarum. Tapi sebetulnya zaman dulu tuh bukan jarum, dia pakai batu. Batu yang ditajamkan. Belakangan berkembang menjadi pakai logam. Logamnya besi. Akhirnya berubah menjadi logam emas dan perak. Sekarang sudah menjadi stainless steel yang lebih kecil. Nah, pemakaiannya bedanya begini, Dok. Semua melalui meridian. Ya, hanya bedanya meridian itu kan abstrak. Kita nggak tahu, seperti membayangkan. Meridian itu ngapa? Nggak kelihatan. Kita teropong pun nggak kelihatan. Tidak ada suatu visualitas. Tetapi zaman sekarang pintar. Contohnya Profesor Didik yang di Solo, dia sudah bisa membuktikan bahwa meridian itu eksis, ada. Yaitu dengan radioaktif, dan radioaktif itu jalan, ternyata dia mempunyai jalur yang tersendiri. Kita bilang saraf, juga bukan saraf. Oh, ada satu jalur lah, namanya jalur elektrik, bioelektrik. Nah, dengan kita mengadakan suatu pemijitan dengan Twena, itu energi kita tuh otomatis mempengaruhi ke meridian itu sampai ke organ. Nah, sekarang pinter-pinternya si orang yang mengadakan Twena, praktisi ini, seberapa jauh dia bisa menstimulasi Qi-nya itu sampai ke dalam atau tidak. Karena kita membedakan begini, penyakit itu ada yang di luar, yang kita bilang di fasial, ya, miofasial, di permukaan. Antara lain permukaan itu yang di bawah kulit sampai ke otot, ke daging, tidak sampai ke saraf. Sampai ke saraf utama enggak, paling saraf-saraf tepi. Nah, ini umumnya orang yang biasa mengadakan pijit, dia itu sampai di luar, hanya di luar saja. Tetapi kalau tepat kita menggunakan teori akupunktur, teori TCM, yang meridian, itu sampai ke organ. Saya ambil contoh. Seseorang dia mendapat gangguan perutnya kembung. Ya, itu dengan cara tangan, saya pengalaman berkali-kali, saya punya pengalaman, saya ambil titik tertentu, saya ambil titik empedu, saya ambil titik hati, saya ambil titik limpa. 3 titik itu ya, saya pencet, ya, saya pijit, dia akan menghasilkan suatu reaksi, sakit. Padahal dia nggak ada keluhan itu. Setelah saya pijit tempat-tempat tertentu, dia sakit. Oh, langsung saya bilang, Anda ini terganggu, fungsi lever dan empedunya terganggu. Nah, di situ saya lebih jelas. Di counter dengan nadi, pemagangan nadi. Nadinya jelas, oh, nadi levernya terganggu. Nadi untuk lambung tidak terganggu. Langsung saya tanya, Anda mengalami A, B, C, betul nggak? Dia baru bingung. Iya ya, betul. Ada gangguan ini nggak? Misalnya perutnya kembung setelah makan 15 menit, perutnya kembung. Terutama kalau makan yang pedas-pedas, yang asam-asam, langsung ada reaksi dalam waktu setengah jam. Kalau istirahat, dia makin hebat. Istirahat makin hebat. Kalau dia ada aktivitas, tidak. Dan kalau Anda lagi nganggur, dia pasti kumat. Kalau lagi ada aktivitas, tidak. Dia bilang, iya, kok bisa tahu? Ya inilah, saya bilang. Ini sudah menjelaskan. Nah itu, jadi dengan cara Twena ini kan palpasi, perabaan. Kita bisa mengadakan suatu diagnose. Ingat, Twena itu bisa dipakai sebagai diagnose, bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai untuk terapi. Tergantung seberapa jauh ini terapisnya ini mau bagaimana, praktisinya ini seberapa jauh mau menggunakan itu ilmu. Gitu, Dok. Baik, saya Didik. Kita sedikit tarik benang merah. Twena bisa digunakan untuk mendiagnosis suatu gangguan fungsi organ dalam yang sering TCM disebut 5 Chang dan 6 Fu, di mana pada titik meridian yang berkaitan dengan organ yang bersangkutan, kalau dipijit dengan cara Twena,
orangnya akan merasa kesakitan. Nah, sehingga dari situ bisa diketahui dan diintegrasikan dengan pemeriksaan nadi dan dengan anamnesa pertanyaan di mana untuk mencocokkan apakah yang didapat dari tuina sesuai dengan gejala atau simptom yang diderita oleh pasien. Nah, ini sebenarnya adalah 4 metode diagnosa TCM, yaitu dengan bertanya, anamnesa, dengan pembauan, mencium, dengan seperti tadi dua hal lagi dengan palpasi nadi dan juga diraba, ditekan, dan itu sebenarnya dilakukan oleh yang dikatakan Sensei Didik merupakan integrasi dari 4 metode diagnosa TCM, di mana tuina salah satunya bisa dipakai sebagai salah satu tool untuk melakukan diagnosis, teman-teman. Jadi sekarang dengan penjelasan dari Sensei Didik, kita makin jelas bahwa tuina itu sebenarnya salah satu metode dari 4 metode utama TCM dan mereka bisa saling melengkapi. Akupunktur tetap ke titik meridian tuina, ke titik meridian Qigong untuk melancarkan titik meridian, herbal juga untuk melancarkan Qi, melancarkan stagnasi Qi dan 5 unsur dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pembeda. Tadi saya menanya ke Sensei Didik, apa sih pembedaan antara chiropractic dan tradisional massage dari berbagai negara? Nah, tuina bedanya adalah bisa sebagai alat diagnosis, sekaligus bisa sebagai metode terapi, bukan hanya di permukaan neospasial, yaitu dari kulit sampai otot dan tulang, sendi, tetapi organ dalam. Itu yang membedakan dengan chiropractic yang melakukan hanya untuk muskuloskeletal pain. Artinya tulang, otot, saraf yang diakibatkan sehingga terjadi rasa sakit yang luar biasa. Demikian juga dengan tradisional massage saya berbagai negara ada untuk relaksasi dan untuk menyembuhkan daerah-daerah yang misalnya bengkak, kesleo, sendi bengkak, dan lain-lain. Jadi lokal. Sementara tuina ada metode yang bisa dipakai diagnostik, sekaligus dipakai untuk melancarkan Qi, mengobatin penyakit yang dalam organ tubuh sekalipun, asal sudah didiagnosa dengan tepat, teman-teman. Ini adalah perbedaan yang sangat jelas, sehingga tuina menjadi salah satu metode yang sangat strategis untuk dikembangkan di Indonesia. Mari kita tanya Sensei Didik sebagai Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia. Bagaimana perkembangan tuina di Indonesia? Apakah mendapat sambutan yang baik atau bahkan orang ramai-ramai belajar atau orang masih ragu-ragu belajar tuina? Aduh, ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan cocok untuk saat sekarang. Saya menjelaskan begini. Orang tuh, maaf ya, jangan tersinggung. Jadi memikirkan bahwa pijit itu adalah kelas yang umum, kelas yang di masyarakat biasa, tidak perlu sekolah. Ya, nah, memang ini salah sendiri, salah daripada pendahulu yang melakukan tuina. Jadi dianggap tuina ini adalah suatu ilmu keturunan. Kalau bukan keturunan langsung, saya tidak ajarkan. Ya. Jadi kemudian juga mempunyai konotasi yang melakukan tuina itu badannya harus besar, harus tenaganya besar. Itu semua salah sekali. Jadi setelah saya mengikuti, saya ingin belajar, saya mengalami kesulitan. Kesulitan untuk mencari guru. Tidak ada guru yang mau mengajarkan. Tapi beruntung, saya dapat kesempatan mendapat bisikan dari orang-orang tertentu waktu saya mengadakan seminar, oh datanglah ke sana. Mereka agak terbuka, ada open. Maka saya datang ke yang kecil-kecil dari desa, mereka masih tutup sebagian. Tetapi begitu saya masuk ke University Shanghai of Shanghai Traditional Chinese Medicine, wah di situ terbuka. Semua dia buka, dia kupas, dia bandingkan.
antara yang tradisional, konsep tradisional itu dibandingkan dengan medis. Karena yang mengajar saya ini adalah seorang dokter, dan dokternya adalah dokter ortopedi. Dia biasa bedah tulang. Wah, ini cocok sekali. Nah, jadi saya di situ mendapat kesempatan mengolah. Jadi turun tangan sendiri, memotong-motong kadaver. Jadi jenazah yang dipakai untuk praktek mahasiswa kedokteran. Dan utuh, masih fresh. Saya dikasih kesempatan untuk kutak-katik lah di situ. Sampai dia tunjuk, inilah saraf, inilah simpul kelenjar, segala macam. Ini bagaimana kita kalau mengadakan tuina, yang mana titik tuinanya itu kita lakukan. Nah, di situ saya banyak terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya yakin. Saya bilang, oh kalau gitu orang dulu tuh salah ya. Ilmu begini bagus kok tidak diajarkan. Maka sekarang untuk TCM itu sudah ada di Indonesia, yaitu IIK di Kediri, UKDC di Surabaya, dan UMS di Cibinong atau di Cikarang. Itu sudah ada. Jadi tuina ini sekarang bukannya seperti yang di masyarakat umum. Tuina ini sudah menjadi hasil akademis. Jadi jangan aneh kalau orang yang nanti kelasnya ada kelas nakes, tenaga kesehatan, tetapi dia menggunakan tuina, tangan. Kelasnya lain. Dengan praktisi yang pijit-pijit itu udah beda. Karena ini benar-benar scientific dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Sudah masuk ke akademis. Nah, saya sangat bergembira. Di antaranya situ saya mau membantu. Supaya semua orang lebih kenal dan bisa berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya. Ya, namanya kalau ilmu itu bisa turun-temurun ya. Ada bukunya segala macam. Karena ada apa? Ada sistematisnya. Kalau sistematis tuh nggak akan hilang. Kita bisa telusuri. Kalau ada macet bisa dieksplor, dikembangkan, dicari bagaimana. Nah, tinggal bagaimana orang-orang di sini kalau udah ada akademis kan dia bisa mengadakan jurnal lokal seperti akupunktur gitu. Akupunktur kan yang membuat jurnal kan sebetulnya dari kalangan barat karena tertarik. Dia buka jurnal, jadi kita terkenal. Nah, untuk tuina belum begitu terkenal karena jurnalnya masih sedikit. Baik, Didik, saya mau nanya, dengan tuina, apakah masih perlu ditambah herbal terapi setelah di tuina? Begini, setiap keilmuan itu masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Ada yang tidak perlu, ada yang memang kalau ditambah, digabung menjadi bagus. Maka khusus untuk TCM ini dianggap sebagai modalitas kombinasi. Modalitas kombinasi, dia tidak tunggal. Saya ambil contoh. Kalau memangnya keluhannya ada di organ, ya, supaya dia mantap, kita kasih herbal. Jadi habis di tuina itu merupakan buka jalan. Jadi semacam forwardernya dah, buka jalan. Pioner. Nah, habis itu baru logistiknya datang, yaitu obat. Nah, tapi kalau di permukaan, itu kadang-kadang hanya dengan sentuhan tanganannya udah selesai. Tidak perlu obat. Tapi kalau daerahnya luas, nah itu dia perlu ada semacam kayak parem lah, parem kocok gitu ya, parem buat oles, minyak-minyak oles. Tapi umumnya rasa saya nggak begitulah. Nah, Senior Didik, ini kan ada 4 metode utama, yaitu akupunktur, qigong, tuina, herbal, bahkan ditambah lagi ada fusion pakai alat, ada tambah lagi nutrisional ya, nutrisi ya, tentu Chinese tradisional nutrisi. Ya. Nah, setiap sarjana tradisional Chinese medicine yang lulus itu berarti mereka mempelajari semua modalitas TCM secara keseluruhan apa gimana? Ya, secara dasar, jadi ilmu dasarnya mereka mempelajari, tetapi nanti otomatis dia akan memilih ekspertisnya. Oh, saya lebih senang menggunakan akupunktur. Nanti ada kesulitan, perlu ada bantuan ada herbal, nah dia minta herbal. Begitu juga
dia sudah menekuni, saya lebih senang menggunakan herbal, lebih familiar dengan herbal, saya lebih pas. Pada suatu saat dia pikir, wah ini herbal aja nggak cukup, mesti butuh akupunktur. Nah, akupunktur bisa dilakukan oleh dia sendiri, oleh satu orang, atau dia rujuk ke temannya yang memang spesialis itu, lebih menekuni itu. Jadi ini ada suatu kombinasi. Baik, saya Didik, misalnya nih ya, Ya. orang dengan kompetensi selalu dia kombinasi dengan herbal. Akupunktur dengan herbal, tuina dengan herbal, qigong dengan herbal. Karena akupunktur, tuina, qigong atau untuk memperlancar qi, meridian, dan herbal untuk lebih lagi memperkuat organ-organ dalam. Nah, seandainya ada suatu orang pasien datang, mana yang lebih efektif? Akupunktur plus herbal atau tuina plus herbal? Itu kami mempunyai ilmu dasar, yaitu 4 cara pemeriksaan seperti yang tadi bilang. Jadi kita tuh harus ngecek, yaitu pulsa, nadi, palpasi ini kita periksa. Kan nadi ini dia menggambarkan yang kiri dan kanan itu beda. Nah dari situ kita bisa tahu. Sebetulnya ini gangguan keluhannya itu disebabkan oleh internal organ, yaitu cang atau fu, atau miofasial di permukaan. Dari situ kita bisa menentukan. Kalau memang ini gangguannya adalah di dalam, kita lihat. Kalau pakai herbal ada kendala nggak? Kalau nggak ada kendala, misalnya lambungnya bagus atau anu-anunya bagus dan obatnya juga tidak ada kontraindikasi ya. Nah, itu kita pakai semuanya, kombinasi, dihurupin ya, dikerubutin supaya cepat sembuh. Tetapi kalau ada kendala, nah kita terpaksa pakai jalur dalam, yaitu jarum. Kan nggak semua orang bisa nerima tuena. Kalau jarum kan sakitnya kecil, karena jarum itu kecil. Nah, kalau tuena kan pakai tangan kan besar arealnya. Jadi saraf-saraf nyerinya itu yang kena juga banyak. Nah, jadi nggak ada orang yang nggak tahan di tuena, ada orang nggak tahan untuk makan obat, tapi ada orang yang takut pakai jarum, lebih senang dia minum obat. Nah ini kita kompromi, karena tujuannya satu, paling beda-beda dikit lah. Kalau orangnya semuanya bisa terima, wah itu enak sekali. Saya mau nanya, untuk menjadi seorang praktisi tuina massage, khusus hanya tuina massage, ada nggak kursus tertentu sampai seseorang bisa mendapatkan sertifikat dan boleh praktek tuina, bahwa dia dianggap kompeten untuk sebagai praktisi tuina? Ada nggak kursus dan berapa lama seseorang yang belajar tuina melalui kursus, tidak melalui tingkat kesarjanaan universitas, tapi melalui kursus sampai menjadi seorang ahli tuina yang diizinkan praktek tuina? Ada. Jadi kami ada 2 jalan. Satu jalan praktisi, yaitu melalui kursus. Satu lagi adalah jalan akademis, ya, formal. Kursus berapa lama? Kalau khusus untuk tuina, saya pikir hanya untuk praktek, untuk menjalani supaya langsung terpakai gitu ya, cepat dapat membantu orang dengan macam-macam, saya cenderung melalui kursus. Kursus itu saya bagi 2. Kalau memangnya sudah ada dasar akupunktur, ya, artinya dia kan sudah lolos, dia sudah ngerti titik-titik meridian segala macam-macam. Nah itu cukup kita adakan seminggu. Atau kalau dipadatkan dari pagi sampai sore, ya itu bisa 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Selalu jam 8 sampai jam 5 dipotong untuk istirahat makan, ya, makan siang dan snack untuk istirahat sebentar. Itu sudah teori dan praktek. Nah sekarang bagaimana orang yang nol, yang tidak ada dasarnya? Saya bilang kalau dari nol terpaksa harus 2 kalinya, karena saya harus membuang waktu 1 minggu sebelumnya itu menceritakan dasar-dasar ilmu TCM. Bagaimana dia melihat lidah, bagaimana dia melihat tanda-tanda nadi, terus kemudian bagaimana dia melihat menguasai lumayan 4 cara pemeriksaan,
Nah, bagaimana dia memakai obat jadi obat simple jadi ya, bukannya obat yang diracik, tapi obat yang kira-kira obat umum lah untuk mengurangi supaya Qi-nya lancar, supaya Xie-nya lancar, supaya bengkak-bengkaknya hilang. Jadi obat-obat sederhana. Jadi itu rasa saya cukup untuk pemula ya, 2 minggu cukup dia untuk menguasai. Kalau sampai menjadi seorang praktisi yang memiliki izin untuk buka praktek Tuina berapa lama? Ya itu saya bilang kalau dari nol, dia kursus 2 minggu, sudah ada praktek dan teori, kita uji, dia memenuhi bisa selesai, itu langsung bisa dapat melalui contohnya yang paling gini ya, kalau memang itu dasar adalah Tuina, dia melalui PKNI, yaitu Perkumpulan Naturopatis Indonesia, nanti akan diberikan rekomendasi STPT, surat tanda praktek, ya, surat tanda praktek secara tradisional, itu bisa dipakai. Baik, saya Didik, kalau hanya orang kursus 2 minggu, apakah ada efek samping akibat Tuina? Misalnya chiropraktik, kalau orang yang nggak pakar, dan kemudian dia belajar tidak secara tidak benar, kemudian dia lakukan praktek chiropraktik sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena chiropraktik sudah sampai ke tingkat S1, S2, bahkan PhD sudah ada pendidikannya. Nah, bagaimana dengan Tuina? Apakah bisa salah praktek nggak kalau orang yang nggak kompeten dalam menangani pasien? Ya, pertanyaan yang baik. Ya, ini secara tradisional ini kan sudah bukannya ratusan tahun, sudah ribuan tahun. Itu aman. Karena apa? Tuina TCM itu dia tidak kutak-katik sistem tulang. Jadi jangan takut tulangnya ini dia bilang, wah saya ini ada osteoporosis, ada keropos tulang, nanti tulangnya hancur. Karena kita tidak mengutak-ngatik di sana. Dan tidak ada kejutan di batak gitu ya, di pelintir, di batak sampai bunyi kretek. Itu kita tidak menggunakan cara itu. Semua adalah dengan sentuhan, menekanan, dan tekanannya itu dari mula-mula sampai cukup terasa. Ada batasnya. Maka kita bagi tekanannya ini misalnya kita bagi Tien, Ren, Ti, yaitu Tien itu langit, dan ini adalah manusia, Ti ini adalah bumi. Kita tidak sampai, tekanan kita tuh sampai ke bumi, tidak. Kita tidak ke sana. Karena kalau sampai ke bumi itu sudah sampai ke tulang. Kita melakukan penekanannya adalah hanya nempel, itu namanya langit. Nah, kita tekan. Kita main di situ tekanannya. Kita tekan, kendorkan, tekan, kendorkan. Sebetulnya seperti peristatik. Seperti pompa, peristatik pump gitu ya. Jadi dengan kita tekan, kendor, tekan, kendor. Qi-nya jalan. Xie-nya jalan. Jadi tidak ada kesulitan sampai pembuluh darah pecah. Karena semuanya kita ikuti itu jalur-jalur meridian. Bukan pembuluh darah. Baik, pertanyaan terakhir untuk saya Didik. Apakah Tuina bisa digunakan untuk mengobati misalnya dari kepala tuh, migrain, vertigo, kemudian di leher mungkin ada keseleo seperti salah bantal, salap terjepit di cervical leher, punggung ya, kekakuan punggung, bahu, sampai bahkan ke panggul, kemudian misalnya di lutut, di pergelangan kaki, karena semua adalah berkaitan dengan otot, tulang, dan saraf tepi. Apakah Tuina bisa dipakai untuk semua sakit tersebut? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat strategis ini. Jawabnya mesti hati-hati. Saya bilang, semua apa yang tadi dokter bilang itu campur. Ada yang istilah medis, ada yang istilah kampung, ya sehari-hari. Yaitu salah bantal kan istilah biasa. Kalau migrain segala misalnya contohnya stroke, itu kan istilah medis. Tradisional itu tidak kenal istilah itu. Kita tuh hanya mendengarkan keluhan, kemudian kita mengadakan pemeriksaan, cara pemeriksaan. Nah, dari situ kita menentukan entah namanya apa, kita mengikuti sindrom.
mengobatinya berdasarkan sindrom. Kalau sindromnya itu cocok dengan nama migrain, ya mungkin orang lain bilang sebut kita bisa ngobatin migrain. Karena migrain itu ada kriteria tertentu yang tidak sama sudut pandangnya dengan TCM. Saya ambil contoh begini. TCM itu di Huang Tineching, di Yellow Emperor itu dia bilang, sakit di atas diobatinya di bawah. Sakit di kiri, obatinya di kanan. Sakit di belakang, obatinya di depan. Itu hanya semacam kayak pantun ya. Semacam kayak puisi. Tetapi itu nyata. Nah, kalau mau dijelaskan bagaimana? Salah bantal. Dia bilang, saya ini sakit nih. Sakit di leher sini. Saya obatin di sini. Dan di sini belum tentu di titik ini. Saya cari ke atas. Saya cari ke bawah. Ketemu. Setelah diadakan tuina selesai, baik. Nah, orangnya bingung. Loh, ini kok seperti magic, seperti sulap. Saya bilang, ini bukan sulap. Ini benar. Kalau kita kupas, secara teoritis ketemu. Oh iya, jawabannya. Itu baik. Ya, terima kasih Sia Didik. Waktu kita sudah sampai. Silakan Sia Didik memberikan closing statement. Apa yang ingin Sia Didik berikan atau himbau kepada masyarakat atau yang minimal yang mendengar pembicaraan ini baik melalui YouTube maupun melalui podcast Anchor dan Spotify. Silakan Sia Didik. Ya, terima kasih. Pada akhirnya ya saya harus memberikan suatu statement. Intinya adalah mohon diperhatikan bahwa tuina ini tidak sama seperti pengertian apa yang Anda dengar di luar. Karena tuina ini selain bisa untuk menyehatkan kebugaran, juga bisa mengadakan terapi, bisa juga mengadakan diagnosa dan lain-lain. Ya, satu. Terus kedua, bahwa tuina ini mempunyai suatu sistem tersendiri, yaitu berdasarkan dari meridian yang sudah ada buku kunonya yang sampai sekarang masih dilestarikan. Yaitu tadi yang seperti saya bilang ada suatu keunikan yang memang tidak sama seperti ilmu-ilmu modern lainnya. Nah, itu sudah paten di situ. Jadi itu nggak bisa dikutak-atik. Tinggal bagaimana kita mencari pembuktiannya. Dan ternyata saat sekarang dengan ada ilmu-ilmu anatomi, ilmu-ilmu modern ya, itu bisa disinkronkan, ternyata itu klop. Jadi searah, tujuannya sama. Yaitu untuk penyembuhan dan aman. Aman, praktis, cepat. Juga ini tergantung dari jam terbang dari si praktisnya itu ya. Nanti itu masyarakatlah yang menilai bagaimana. Baik, terima kasih Sia Didik atas sharing-nya pada hari ini di PIKTI Holistic Health Talk dengan tema Tuina Massage and Herbal Therapy for Pain Relief. Teman-teman sekalian, seperti kedokteran konvensional maupun tradisional, semua hal bisa didiskusikan, tetapi hasil akhir tergantung kompetensi, jam terbang, pengetahuan dari masing-masing praktisi. Tidak bisa kita samakan. Sehingga jangan ada yang praktisi yang jam terbangnya kurang, kemudian kita mengatakan metodenya yang salah. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan tuina, kita akan menggali apakah tuina bisa untuk sakit vertigo, bisa sakit migrain, bisa sakit di leher, terjadi saraf kejepit sampai ke panggul, sampai ke lutut dan pergelangan kaki. Mari kita dengarkan penjelasannya lebih jelas dengan Sia Didik pada minggu depan di acara yang sama, yaitu seri ke-12 Jumat 14 Januari 2022 jam 6 sore di streaming YouTube PIKTI dan juga di podcast melalui Anchor dan Spotify. Sekian, terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.